Nah, ini ada berita yang menurut saya menggelitik ya. Bahar Smith lebih pilih busuk di penjara dibandingkan minta maaf. Nah, itu pun disindir oleh netizen-netizen tentunya. Baru sehari ditahan, sudah minta penangguhan penahanan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang sih, dulu, pada waktu dulu, tahun 2016 atau tahun 2017, statement Bahar Smith yang ini pernah viral pada waktu itu, yaitu ketika menghina Presiden Joko Widodo, yaitu banci atau gimana gitu ya. Bahkan ketika dilaporkan ke kepolisian tentang penghinaan ini, Bahar pun menjawab, lebih baik saya membusuk di penjara daripada meminta maaf. Netizen pun kaget dengan penangguhan Bahar bin Smith, yaitu baru sehari sudah meminta penangguhan. Masih ingatkah statement yang dulu? Ya, tetapi namanya manusia ya, setiap hari pemikirannya berubah, bahkan setiap detik pemikirannya berubah. Ya siapa tahu sekarang ini lagi berubah pikiran. Dan ternyata tidak enak, lebih enak ya di gas suci. Ya, gas suci ya. Kemungkinan seperti itu ya. Enakan bebas lah. Ya seharusnya sebelum berbicara itu dipikir dulu lah, dipikir dampaknya gimana, dipikir dulu sebelum mengutarakan pendapat. Apalagi sudah viral. Bahkan video lama Bahar bin Smith pun sekarang ini juga viral, yaitu lebih memilih di penjara daripada meminta maaf. Sekarang kan kejadian kan. Bahkan tahun lalu saat Bahar Smith berurusan dengan kepolisian juga melakukan penangguhan penahanan. Tetapi pihak Polda Jabar juga menolak. Nggak tahu kalau sekarang ini ya bisa jadi diterima dan juga ditolak. Tetapi netizen-netizen mendukung Polda Jabar untuk menolak penangguhan penahanan Bahar Smith. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Baru sehari ditahan, Bahar minta penangguhan penahanan. Kuasa hukum Bahar Smith sudah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo membenarkan adanya pengajuan surat permohonan penangguhan penahanan Bahar Smith. Kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacara atau kuasa hukumnya siang ini. Karena surat ini baru diterima, nanti kita serahkan ke penyidik untuk dilakukan pertimbangan karena melihat dari proses perkaranya, kata Ibrahim di Mapolda Jabar, Kota Bandung pada Rabu 5 Januari 2022. Ibrahim menuturkan, ada dua rangkap surat permohonan penangguhan untuk Bahar bin Smith yang disampaikan ke penyidik. Surat pertama berupa permohonan penangguhan dengan penjamin seseorang berinisial A dan satu surat lagi dari kuasa hukumnya. Ini membutuhkan kelengkapan penyelesaian administrasinya. Otomatis kita berikan kesempatan pada penyidik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penyidikan dan juga berkas perkara ini. Itulah biasanya membutuhkan keberadaan tersangka, ujarnya. Ibrahim mengatakan, penyidik Polda Jabar akan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pemilik pondok pesantren Tajul Aliin Bahar bin Smith ini. Adapun persetujuan penangguhan merupakan kewenangan penyidik. Pertimbangannya selalu kembali kepada penyidik tentang kebutuhan tersangka tersebut. Apakah penyidik masih membutuhkan tersangka atau bagaimana nanti, itu nanti akan kembali ke pertimbangan penyidik nantinya, ucapnya. Lebih jauh, Ibrahim mengatakan pihaknya sudah profesional dalam penanganan kasus ini. Hal itu menanggapi pernyataan pengacara Bahar menuding penanganan perkara tersebut dilakukan secepat kilat. Jadi, memang seluruh proses penanganan kasus pidana ini melalui tahapan yang sesuai dengan prosedur. Untuk penanganan kasus saudara BS ini, seluruh penanganan prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, bisa dibilang semua normal, ujar dia.
Dalam kasus ini, Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO, pasal 55 KUHP, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO, pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A Undang-Undang ITE JO, pasal 55 KUHP. Diketahui sebuah potongan video pernyataan pendakwa kontroversial Bahar Smith mengaku lebih pilih membusuk di penjara dibandingkan meminta maaf, viral di media sosial. Video pernyataan Bahar Smith lebih pilih busuk di penjara daripada minta maaf itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rongsok dilihat pada Rabu 5 Januari 2022 yang lalu. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku heran dengan pernyataan Bahar Smith yang katanya lebih memilih busuk di penjara dibandingkan meminta maaf tersebut. Pasalnya, kata sang netizen, baru sehari ditahan di Polda Jabar, pihak Bahar Smith sudah meminta penangguhan penahanan. Nah yang bener, baru sehari di Polda Jabar sudah minta penangguhan penahanan, gitu loh cuit netizen Tukang Rongsok. Dilihat dari video tersebut, nampak Bahar Smith tengah menyampaikan ceramahnya di atas panggung di hadapan sejumlah pengikutnya. Dengan nada berapi-api, ia pun menegaskan lebih memilih busuk di penjara dibandingkan harus meminta maaf. Saya lebih memilih busuk di penjara daripada harus meminta maaf, teriak Bahar Smith. Mengutip berita satu, tim kuasa hukum Bahar Smith diketahui sudah melayangkan surat permintaan penangguhan penahanan. Namun hingga saat ini, surat penangguhan penahanan dari pihak Bahar Smith tersebut belum diproses Polda Jawa Barat. Semalam sudah dilayangkan surat permintaan penangguhan penahanan tapi belum direspon, ungkap kuasa hukum Bahar Aziz Yanuar. Pihak kuasa hukum Bahar Smith juga masih menunggu respon Polda Jabar terkait permintaan penangguhan penahanan tersebut. Kita hormati prosedur dari kepolisian, ujarnya. Diketahui pada Desember 2018 lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jabar menolak pengajuan penangguhan penahanan tersangka kasus penganiayaan Bahar Smith. Direktur Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Iksyanto Bagus mengatakan pihaknya telah menerima surat pengajuan penahanan tersangka Bahar Smith yang diajukan oleh tim pengacara. Namun, karena berdasarkan pertimbangan keterangan Bahar masih dibutuhkan sehingga Ditreskrimum menolak penangguhan penahanan itu. Penangguhan memang sudah diajukan oleh pengacaranya. Namun ada pertimbangan penyidik. Jadi penyidik ini mempertimbangkan bahwa penyidikan kasus ini belum selesai, sehingga kami masih membutuhkan tersangka BS untuk dilakukan penyidikan kembali, kata Iksyanto di kantor Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 26 Desember 2018 malam. Iksyanto mengemukakan kasus tersangka Bahar Smith telah masuk tahap penyidikan. Saat ini penyidik tengah melengkapi berkas pemeriksaan. Kemudian Ditreskrimum Polda Jabar berkoordinasi dengan kejaksaan. Setelah seluruh berkas lengkap diajukan ke kejaksaan, jumlah tersangka, ujar Ditreskrimum, bertambah satu orang lagi, yakni MDS. Jadi dalam kasus dugaan penganiayaan itu, polisi telah menetapkan 6 tersangka, yakni Bahar Smith, Aga, HA, HDI, SG, dan MDS. Untuk tersangka dari 5, kami pertimbangkan dari berita acara menambah 1, yaitu saudara MDS, ujar Iksyanto. Diketahui Bahar Smith ditahan di Polda Jabar sejak Rabu 19 Desember 2018 yang lalu. Benar, diduga sebagai pelaku utama kasus penganiayaan terhadap 2 remaja, Muhammad Khairul Umam Al-Musagi 17 dan Jabar 18. Penganiayaan berat itu terjadi di sebuah pondok pesantren di Kampung Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 1 Desember 2018 yang lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bahar bin Smith disangkakan melanggar 4 pasal, yakni pasal 170, pasal 333 KUHP, dan pasal 80 Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak. Bahar terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Diketahui kuasa hukum Bahar Smith sudah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo membenarkan adanya pengajuan surat permohonan penangguhan penahanan Bahar Smith.
Kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacara atau kuasa hukumnya siang ini. Karena surat ini baru diterima, nanti kita serahkan ke penyidik untuk dilakukan pertimbangan karena melihat dari proses perkara, kata Ibrahim di Mapolda Jabar, Kota Bandung pada Rabu 5 Januari 2022.